Hadir bersama kita Ketua Les Bumi PBNU Bapak Kiai Haji Sunyoto. Selamat malam Kiai. Monggo Kiai, niku mic-nya Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai Agus Sunyoto ini adalah seorang sejarawan. Kalau kita pernah, kalau tidak salah di lantai 2 pernah berdiskusi sebelum saat itu Kiai ya, kalau tidak salah tahun 2013-an, saat itu masih belum diakui bahwa ada resolusi jihad, sehingga Kiai bersama beberapa komunitas saat itu kemudian membuka fakta bahwa ada sejarah 10 November yang disembunyikan dalam kurikulum bahkan arsip nasional. Itu ceritanya bagaimana Kiai? Sebelum nanti Kiai kalau tidak salah juga dimintai naskah-naskah akademik bahwa penetapan hari santri ini ditetapkan 22 Oktober. Bagaimana Kiai? Jadi ceritanya begini, tahun 2014 itu ya, sempat ada satu seminar nasional di sebuah perguruan tinggi terbesar di Jakarta, membincang masalah kebangkitan nasional dan penegakan negara Indonesia. Itu dihadiri para pakar-pakar sejarah ya. Nah, PBNU diundang, tapi yang hadir hanya reporter NU Online. Mas ya. Safik? Bukan. Sebelum itu? Abdullah Alawi. Oh, Abdullah Alawi. Ya, datang. Nah, saya tidak tahu bagaimana persis cerita seminar itu, tapi ketika saya datang ke Jakarta, ke PBNU, saya ditemui oleh sahabat Abdullah Alawi tadi. Ya. Dia melapor kepada saya, Mas, saya kesulitan untuk nulis laporan seminar nasional. Ya. Kenapa? Di dalam seminar itu NU dihabisi Mas. Loh, dihabisi gimana? Semua pakar sejarah menyatakan dalam merintis kemerdekaan sampai menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya elemen bangsa yang tidak punya peran sama sekali itu NU. Tahun 2014. Loh, gimana gitu? Iya, mereka seperti merendahkan NU, ngecek bahwa NU nggak punya peran apa-apa dalam kebangkitan nasional dan sebagainya. Ketika semua sudah berdiri, ada SI, Syarikat Islam semua, kemudian ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, semua sudah berdiri, ya. NU belum. Ya. Ya. Jadi PKI itu lebih dulu berdiri. Bahkan mereka menyatakan begini, PKI itu organisasi terlarang. Tapi sekalipun begitu, PKI itu masih punya peran, jasa kepada negara ini. Kenapa? Tahun 26 pernah melakukan pemberontakan melawan kolonial. NU sama sekali nggak pernah. Ya. Saya ini pemutar balikan sejarah ini, mau menyembunyikan sejarah. Ya. Nah, sejak itu ya sudah, nanti kita perlu memberikan klarifikasi pelurusan sejarah. Sejak itulah saya kumpulkan semua dokumen, semua apa yang saya punya, ya, kita cari. Dan 2015 akhir lah, ya, itu saya selesai nyusun buku fatwa dan resolusi jihad. Ya. Saya tunjukkan tentang peran santri. Ya, nah di buku itu peran umat Islam terutama yang dari pesantren itu saya gambarkan sejak awal datangnya Portugis
ya, yaitu jatuhnya Malaka. Itu sudah direaksi kok dengan golongan pesantren di Nusantara, ya. Nah, itu mulai di Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka, ya, sekalipun gagal. Tapi itu mengejutkan pihak Portugis, ya. Saya gambarkan semua. Sampai ketika Portugis mengirim armada untuk mendarat di Jawa, ternyata di Sunda Kelapa sudah disambut sama Fathahillah, ya. Itu salah seorang panglima dari Demak dikirim dan kalah Portugis kan. Dan itu nanti kita gambarkan semua perlawanan kalangan pesantren terhadap itu, ya, sampai nanti lahirnya negara Republik Indonesia. Itu peran santri saya, ya, termasuk yang membidani lahirnya TNI itu. Jangan tinggalkan itu para kiai yang unsur dari PETA maupun dari Hizbullah, ya, itu. Baik Kiai, sebetulnya kalau bisa lebih diperjelas peran dan kontribusi ulama santri, terutama para kiai yang saat itu sudah tergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama dalam proses melawan penjajahan Belanda, apa saja misalnya dalam fakta-fakta sejarah itu ya? Oh, banyak sekali. Misalnya proses-proses itu. Ya? Jadi itu kan pasca perang Diponegoro misalnya. Ketika perang Jawa itu berlangsung 5 tahun sampai berakhir Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang. Itu menunjukkan kekuatan keraton habis sudah, tidak mampu bangkit. Nah, satu-satunya yang mampu bangkit itu kalangan dari pesantren. Ya. Nah, itu nanti kita bisa membaca kolonial arsip, ya. Itu isinya laporan-laporan dari residen, asisten residen, bupati, wedono, itu laporan kepada pemerintah. Ya. Nah, dari kolonial arsip itu yang sebagian isinya itu laporan-laporan dari para pejabat di tingkat daerah itu. Kita temukan tahun 1840, ya, 10 tahun setelah perang Diponegoro, itu sampai tahun 1900. Artinya dalam tempo 60 tahun. Terjadi 112 kali pemberontakan. Yang itu semua dimotori oleh para dipimpin kiai dan oleh guru torekot dan kiai haji dari pesantren. Tegas kok itu laporannya. Kenapa loh? Itu laporan dari daerah-daerah. Artinya perlawanan itu masih berlanjut di pesantren-pesantren. Maksud kami begini Kiai, untuk menegaskan sejarah bahwa peran ulama, peran pesantren terhadap membangun negara mulai dari era prakemerdekaan hingga hari ini. Ada banyak orang yang kemudian hari ini viral, entah hoax atau enggak. Kita kan butuh apa ya? Butuh sebuah jawaban untuk mengkonfirmasi dan mengcounter kalau bagi saya ini sebuah stereotip terhadap NU bahwa NU di era penjajah itu terkadang lunak terhadap penjajah. Yang kedua di era prakemerdekaan dia bahkan misalnya ketika beberapa kelompok elemen lain ingin mendirikan negara syariat Islam, kemudian NU berada di tengah. Nah ini kan yang kemudian menjadi lontaran-lontaran stereotip orang-orang tertentu untuk kemudian menjatuhkan NU dalam proses kontribusinya terhadap negara, Kiai. Ya, jadi begini, kita tidak bisa melihat satu fenomena yang terjadi sekarang itu hanya berdasar kacamata itu. Kita harus melihat sesuatu itu apa? Fakta dari data yang ada. Apa yang terjadi saat itu? Ya. Seperti tadi saya jelaskan, pasca perang Diponegoro itu keraton sudah habis, tidak ada perlawanan sama sekali. Yang ngangkat senjata justru dari kalangan pesantren. Ya, kalau dalam tempo 60 tahun 1840 sampai tahun 1900, ya,
itu ada 112 kali pemberontakan. Artinya setahun bisa 2-3 kali berontak pesantren dan itu. Dan rata-rata memang kalah, ya, karena apa? Pemberontakannya itu sporadis dari satu pesantren kalah. Nah, ini cukup membingungkan pemerintah kolonial. Ya, itu sebabnya pemerintah kolonial kemudian membentuk, ya, kantor urusan pribumi, kantor for inland Saken, ya, dengan mengangkat Dr. Christian Sinokuhurhronje sebagai kepala kantor for inland Saken. Nah, itulah tokoh sosiologi ini kemudian punya ide, punya gagasan. Perlawanan orang-orang pesantren ini, ya, yang nggak bisa dihentikan ini harus diakhiri. Caranya bagaimana? Teori asosiasi, ya, yaitu kita harus membuat anak-anaknya pribumi Muslim itu menjadi orang modern, ya, diasosiasikan yang sama cara pandang dan cara pikirnya dengan anak-anak orang Belanda. Orang modern. Kalau orang sudah mati manusia modern, dia tidak akan lagi fanatik. Namanya juga modern. Ya, itu baik, penjelasannya ya. Seperti itu. Kemudian yang menyebabkan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai peringatan Hari Santri adalah resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diminta fatwa oleh Bung Karno. Apa orang bertanya, apa hanya fatwa itu yang kemudian dijadikan seakan-akan pesantren begitu berjasa terhadap negara? Kan hanya yang dilihat itu saja, Kiai. Saya kira itu ya. Jadi ini apa? Reaksi terhadap teori yang disampaikan oleh Sinokuhurhronje. Ternyata apa? Diambil sama Van de Venter kemudian disampaikan ke pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda setuju. Anak-anak pribumi Muslim harus jadi orang modern. Itulah tahun 1901 pemerintah kolonial Belanda membangun, ya, dan mengembangkan sekolah-sekolah formal. Ya. Itu mulai ada RC School, mulai ada HIS, mulai ada Tweede School, sekolah Ongko Luru dan seterusnya, dimasuki anak-anak Muslim pribumi. Ya. Nah, dengan adanya sekolah-sekolah formal itu lahirlah orang-orang didikan sekolah. Mereka inilah yang disebut wong modern. Ya, ya sudah, nggak ada perlawanan. Bahkan perlawanan mereka diarahkan kepada pesantren. Ya, pesantren dianggap merusak Islam, dianggap takhayul, bid'ah, khurafat dan seterusnya. Itulah sejak adanya sekolah itu lahirlah organisasi-organisasi Islam modern. NU yang orang-orang pesantren yang menolak sekolah, ya, diserang terus, dipojokkan terus sampai 1926 membuat organisasi Nahdlatul Ulama. Bukan berarti tidak perlawanan NU itu. Jadi ketika sudah tidak mampu mengangkat senjata karena apa? Kalah dan diciptakan musuh baru orang Islam modern, NU masih bertahan dengan apa? Dengan cara apa? Perlawanan pasif. Apa? Tasabuh. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhu. Jangan meniru Belanda. Pakaian pun jangan meniru orang Belanda. Ya. Nulis aksara Latin haram. Perlawanan itu. Ya. Termasuk tidak boleh menjadi pegawai pemerintah. Dan praktis nolak sekolah. Kenapa? Bikinan Belanda. Baik, Pak Kiai. Itu perlawanan pasif itu. Jadi ini begini berarti, Kiai. Ketika proses asosiasi ini, kalau bagi kami ini propaganda kolonial untuk masuk ke dalam dunia pesantren, kemudian membuat sebuah infiltrasi ideologi untuk memecah. Apakah kemudian yang hari ini membid'ah-bid'ahkan itu merupakan bagian dari sekolah?
sekolah pendidikan yang kemudian dibentuk oleh kolonial itu ya? Iya. Baik ya. Ekstremis. Kita lanjutkan setelah jeda berikut yang muncul sekarang ya dari kampus semua itu. Dari kampus. Bukan dari pesantren. Baik, kita lanjutkan jeda berikut. Kiai, kita lebih ingin memperjelas kemudian kenapa pemerintah menetapkan Hari Santri Nasional tepat pada tanggal 22 Oktober yang itu kalau tidak salah bersamaan dengan dikeluarkannya Fatwa Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama oleh Rois Am Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Jadi awalnya itu kan menjelang Pilpres ya 2014 waktu itu calon Presiden Jokowi menyatakan kalau beliau nanti jadi presiden itu akan menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai hari santri. Nah, menghadapi itu tentu PBNU tidak berkenan ya. Kenapa? Kalau 1 Muharram dijadikan hari santri, tidak ada ciri khas nasionalis kita, enggak. Kenapa? 1 Muharram itu tahun baru Islam seluruh dunia itu. Enggak ada Indonesia. Dan kalau tidak salah itu dijadikan hari paradenya Hizbut Tahrir Indonesia kalau tidak salah. Bisa. Ada ansor yang biasanya. Jadi tidak ada nasionalisme sama sekali cirinya. Menghalangi. Karena itu gimana kalau kita sodorkan aja tentang resolusi jihad sebagai peristiwa ini. Kenapa? Ini kaitannya dengan citra bagaimana rakyat Indonesia yang mayoritas Islam ini itu memberikan kontribusi terbesar dalam usaha mempertahankan negara hasil proklamasi. Apa benar bahwa fakta-fakta resolusi jihad itu pernah dihapus dalam sejarah Indonesia yang kemudian itu dicari dari luar negeri, dari perpustakaan pribadi begitu? Bukan dihapus. Artinya kalau dihapus kan pernah, memang tidak pernah ada. Memang nggak pernah diakui gitu, bahwa itu pernah ada. Ya, kalau dihapus kan pernah diakui terus dihapus. Iya dihapus. Ini tidak pernah diakui. Ya, jadi memang tidak pernah diakui. Nah, tapi kita sudah punya cukup lah catatan untuk itu. Ya, kenapa? Ya di buku-buku yang pernah ditulis oleh teman-teman NU, memang mereka tidak bisa membuktikan bahwa dokumen resolusi itu ada atau tidak. Ya, mereka tidak bisa membuktikan itu. Karena itu dianggap tidak dokumen dari mana Kiai? Ya? Kan kalau tidak salah di dalam buku fakta resolusi jihad yang Kiai tulis itu ada dokumen aslinya. Ya, saya setelah peristiwa itu saya mengumpulkan data. Tahu-tahu kok saya ngambil buku Benedict Anderson ya, tentang revolusi di Indonesia selama pendudukan Jepang. Ternyata di dalam buku itu ada bahasan khusus tentang resolusi jihad. Satu bab begitu. Satu bab. Ya. Nah, ini kok ada bahasan tentang resolusi jihad. Dari mana Ben Anderson ini mengupas tentang fatwa resolusi jihad? Ya. Ternyata sumber utama dari Ben Anderson itu siaran dari kantor berita Antara, kantor berita nasional Antara, tanggal 25 Oktober 1945. Ternyata resolusi itu diberitakan oleh kantor berita Antara, tanggal 25 Oktober 1945. Itu Pak. Artinya tanggal 22 kan ada, tanggal 25 disiarkan. Ya. Yang kedua, tahun 26 Oktober 1945, naskah dikeluarkan Hofbestur NU itu dimuat di koran Kedaulatan Rakyat. Ya. Yang ketiga,
tanggal 27 Oktober dimuat di koran masyarakat. Itu artinya ada datanya. Ada data. Oh berarti, nah disitulah saya temukan nggak sengojo itu. Oh, ternyata ada. Surabaya itu memang kota unik. Ya. Sejak kali pertama dia masih bernama Ujung Galuh, itu sudah tawuran dengan tentara Mongol. Tawuran? Iya kan? Bukan perang ya iya? Iya mereka nganggap tawuran aja. Gitu. Kalau perang kan ada komandannya kita ya, berhenti. Kalau tawuran kan walaupun ketua Ansor, wes rek buyar masih terus disuwit. Jadi waktu itu Raden Wijaya dan orang-orang Mojopahit kan nyerang pasukan Tartar itu di Ujung Galuh kan. Penduduk ikut. Gitu. Itulah terjadi pertempuran sampai pasukan Tartar itu lari semua itu. Ya. Apakah kemudian gaya tawuran ini yang kemudian menyebabkan Jenderal Malabi kalau tidak salah itu meninggal dunia karena sebetulnya perang itu sudah dihentikan oleh Presiden Soekarno bahwa tidak ada perang lagi, tapi karena niatnya bukan perang karena tawuran itu tetap saja ada bom dilempar, ada Belanda lewat dikepui begitu ya. Jadi sebetulnya gini, ini bahayanya berita bohong, hoax, fitnah, ya, itu luar biasa bahaya. Jadi sebetulnya perang di 10 November tidak perlu terjadi kalau tidak ada kebohongan yang dilontarkan oleh pihak Belanda. Jadi Inggris itu mendapat tugas dari sekutu untuk ngurusi interniran Belanda dan tawanan perang Jepang. Ya. Mereka kan perang sudah berakhir. Ya. Jadi Jepang itu 15 Agustus itu sudah menyatakan menyerah. Dan naskah penyerahan itu ditandatangani 4 September. Sudah. Sah perang dunia kedua selesai. Ya, perang Pasifik selesai. Inggris kemudian ditugasi. Ya, pasukanmu ngurusi interniran Belanda, yaitu orang Belanda yang ditawan Jepang. Dan kemudian orang-orang Jepang yang jadi tawanan perang, angkuti mereka, kumpulkan. Ya, itu tugas utama Inggris. Nah, ketika Inggris itu ada informasi tanggal 25 Oktober akan mendarat di Surabaya, ya, bagian lagi di Jakarta, Semarang dan seterusnya. Radio-radio Belanda ini gencar membuat siaran bahwa nanti pasukan Inggris akan datang, ya, itu akan nangkepi semua kolaborator Jepang, orang-orang yang pernah dididik Jepang, ya, itu terutama Soekarno Hatta itu kolaborator Jepang, ya, nanti akan ditangkap oleh Inggris. Selain itu orang-orang dari peta Hizbullah itu semua didikan Jepang, semua akan ditangkapi. Itu siaran radio Belanda kayak begitu. Padahal faktanya Inggris kan gak ada rencana nangkepi Soekarno, nangkepi peta, gak ada. Itulah yang kemudian ribut. Ya. Komandan-komandan peta itu kan banyak kiai, banyak santri di situ. Ya. Sebagian kiai santri Tebuireng, bahkan apa putranya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Khalid Hasyim, komandan peta, mayor pangkatnya, lapor, terus pundi niki Pak kalau ditangkap di KB santri-santri sakmene Kiai yang sudah aktif di TKR itu kan dari unsur peta, dari Hizbullah, ya, dari apa Seinen dan macam-macam itu. Banyak santri. Akhirnya lapor kok Mbak. Termasuk Bung Karno ngirim utusan. Kalau saya ditangkap gimana? Ngelawan boleh enggak? Hingga akhirnya meminta legitimasi fatwa itu. Fatwa jihad itu, resolusi itu. Nah, di situ. Jadi itu ada dua ini dua hoax hal yang menguntungkan berarti. Ya? Hoax yang juga menguntungkan sebetulnya. Wah, enggak sebetulnya. Itu kan akhirnya Inggris kan babak belur dia. Dia datang, resolusi jihad sudah diserukan. Ya, jadi waktu itu ada dua. Satu resolusi jihad
Itu yang disampaikan kepada pemerintah. Bagaimana? Ya, satu resolusi jihad itu disampaikan PBNU kepada pemerintah. PBNU apa dengan keputusan memohon agar pemerintah menjalankan seruan untuk melakukan jihad fisabilillah. Itu seruan untuk pemerintah. Di satu sisi ada lagi fatwa jihad. Fatwa jihad itu untuk masyarakat yang beredar hari ini Islam yang wajib untuk mempertahankan orang Islam itu fardu ain hukumnya untuk melawan musuh yang berada dalam jarak 74 kilo. Yang fatwa itu sebetulnya juga tetap berjalan sampai hari ini. Iya, itu yang sampai dijadikan dasar juga oleh teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor. Iya. Nah, itu sebabnya tanggal 25 Oktober ketika Inggris masuk ke Surabaya. Inggris sama sekali nggak punya pikiran perang, nggak ada dia. Memang nggak perang. Tapi masyarakat yang sudah terprovokasi seruan jihad, wah sudah marah semua. Ini Inggris ini kolaborasi dengan Belanda nikah, dia mau mengembalikan lagi nikah. Dari mau menjajah baru ini. Itulah tanggal 26 Oktober sore pos pertahanan Inggris yang dibentuk sudah diserang massa. Terjadilah pertempuran 4 hari Oktober 26, 27, 28, 29. Itu kita lihat berapa ribu yang mati di Inggris itu. Tawuran betul, nggak ada yang mimpin. Ya. Itu sampai tanggal 30 itu. Tapi benar ya, misalnya memang tidak ada yang memimpin, tapi dalam kompi-kompi itu memang ada komandannya misalnya. Dari Pasuruan, memang sporadis sendiri-sendiri. Sporadis, itu tawuran Surabaya khusus itu. Gitu. Jadi nggak ada yang mimpin. Wis bonek betul itu. Ya bonek. Kenapa? Kita tuh kan suka minum Surabaya ini. Mabuk, tawuran. Lah ini ada yang jamin kalau mati. Masuk. Karena itu dulu orang-orang selalu mengatakan, tawuran Inggris, kalau Gurga gitu itu. Mereka sebut tawuran. Karena memang tidak ada yang memimpin, hanya dipicu oleh seruan jihad. Itu Inggris bingung kok Inggris itu, nggak ngerti dia bahkan diserang itu. Kalau Inggris marah betul sama Belanda itu. Kamu gimana itu memprovokasi? Ya, jadi itu faktanya. Sampai Melebi yang sudah didatangkan Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syarifuddin sudah didamaikan itu antara pemerintah dengan pemerintah Jawa Timur dengan sekutu. Udah tanda tangan sudah selesai. Itu kan dengan pemerintah, dengan rakyat kan belum. Gitu. Itulah sampai Melebi dilempar granat. Der meninggal, ngamuk Inggris. Ya. Ini apa-apaan ini? Ya? Kita tidak dalam perang kok tahu-tahu pasukan saya diserang kemudian jenderalnya mati. Itulah Letnan Jenderal Christensen itu membuat ultimatum. Kalau sampai tanggal 9 November 1945 jam 6 sore penduduk Surabaya tidak menyerahkan pembunuh Melebi. Yang kedua, penduduk Surabaya yang membawa senjata tidak menyerahkan senjatanya kepada pasukan Inggris. Maka jam 6 pagi tanggal 10 November 1945 Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, udara. Ya. Itu sudah bergerak. Tahun tanggal 31 Oktober setelah ancaman dari Letnan Jenderal Christensen disampaikan oleh Mayor Jenderal Mansell. Sudah 5 kapal perang Inggris itu sudah di Selat Madura sih. Pesawat-pesawat sudah mulai semuanya. Dan akhirnya diam. diserahkan. Ya? Kan tidak ketemu siapa yang enggak mau orang Surabaya untuk apa? Ya. Perang tawuran. Dan kita sebagian besar kan sudah dilatih Jepang itu latihan menggunakan bambu runcing macam-macam itu sudah.
Dan para kiai sudah datang itu apa istilahnya nyuwuk para pejuang itu untuk dikasih minum air macam-macam, dikasih jimat. Itu peristiwa itu. Akhirnya terjadi 10 ya, November. Itulah tanggal 9 November jam 4 sore Kiai Hasyim Asy'ari yang baru pulang dari Jogja karena ada Kongres Masyumi di sana. Tanggal 9 November itu beliau menyerukan fatwa jihad. Fardu ain bagi semua orang Islam yang berada dalam jarak 94 km dari Surabaya untuk membela Surabaya. Redaksinya dirubah. Kalau berarti ini yang kedua ya? Iya. Yang kedua. Untuk membantu rakyat Surabaya mau dibombardir. Jarak 94 kilo. Artinya Malang masih masuk ini. Kenapa? Probolinggo. Iya, Probolinggo, Pasuruan, Kediri, terus apa? Lamongan ikut ya. Lamongan kan yang sakti-sakti. Iya, Lamongan semua datang. Bahkan dalam kenyataan orang dari Rembang datang, dari Lasem datang. Bahkan wilayah Jogja sampai Banyumas, Kebumen itu datang. Bahkan dari Cirebon datang. Rombongan datang. Itu sudah jauh dari 94 kilo. Ya. Dari Cirebon itu ya termasuk Kiai Abbas itu dari Buntet, nanti dari Babakan Ciwaringin macam-macam itu datang semua ke Surabaya, semua terpengaruh oleh seruan jihad. Itulah meletus pertempuran 10 November. Ya. Dan ada satu yang perlu kita catat. Selama ini pertempuran 10 November dianggap perang lokal. Ya. Tapi sebetulnya enggak. Ini perang internasional. Ya, kenapa? Perang besar setelah Perang Dunia Kedua. Enggak ada lagi. Perang Surabaya. Kenapa saya katakan ini perang yang skalanya internasional? Karena hari demi hari. Ya. Pertempuran Surabaya mulai 10 November sampai bulan Desember dimuat di media New York Times, majalah Time, International Herald Tribune, ya, itu. Kantor berita UPI, kantor berita Reuters, itu semuanya ya, memberitakan pertempuran Surabaya, ya, dan dari berita-berita koran internasional ini, ya, termasuk koran West Australia macam-macam, itu kita bisa tahu, ternyata ada orang-orang Islam fanatik ya, yang jadi pasukan bunuh diri. Dia membawa bom kemudian menabrakkan dirinya ke tank-tanknya Inggris. Jadi pasukan bunuh diri sudah ada waktu itu. Ternyata apa, kita lacak siapa ini? Ternyata apa, santri-santri dari Tebuireng itu. Masang trek bom di badannya dan ditabrakkan ke itu. Jadi bom bunuh diri sudah ada. Itu koran internasional yang muat. Ya, jadi pertempuran itu luar biasa. Dari luar. Ya. Ini yang luput dari catatan sejarah lokal. Seolah-olah nggak ada pasukan berani mati, itu nggak ada. Padahal koran internasional yang muat itu. Ya, termasuk penggunaan gas racun. Digunakan di situ. Ya, dicatat oleh wartawan asing ya, bahwa pejuang-pejuang Surabaya itu menjarah pabrik kimia, ya, toko bahan kimia. Kemudian bahan-bahan kimia itu dimasukkan ke dalam botol-botol. Ya. Kemudian apa? Dalam pertempuran botol gas ini, racun ini dilempar ke arah pasukan Inggris. Semacam bom molotov. Iya, tapi gas racun ini ya. Wah, itu banyak yang diangkuti ke Jakarta naik pesawat. Kenapa? Ini tidak bisa disembuhkan di lokasi. Bawa ke Jakarta semua. Itu koran asing yang muat itu, berita itu. Ngeri pertempuran itu ya. Baik Pak Kiai, sebagai penutup apa yang bisa disampaikan kepada para pemuda, para generasi kekinian yang dikenal dengan bahasa
milenial di bahasa falsafah sosiologinya, agar mereka bisa memahami sejarah, tidak sekedar bisa membaca dan mendengar sejarah ini, tapi itu menjadi spirit agar mereka juga bisa berkontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Saya kira ada satu prinsip yang harus jadi pegangan bagi kalangan generasi muda, bahwa mereka hidup di era milenial, ya, di mana yang disebut era milenial ini itu adalah masa-masa tumbangnya era modernisme. Jadi yang selama ini orang bangga tentang kemodernan itu sudah tumbang dengan munculnya era milenial. Kenapa? Oh, ilmu pengetahuan sudah berubah. Ya. Sekarang unggulan bukan modern, tapi apa? Logika berpikir sudah postmodern. Bukan struktural lagi pemikiran filsafat, tapi post struktural. Itu sebabnya muncul fenomena-fenomena baru yang membuat kalangan modern bingung. Ya. Modern kan dicetak di sekolah. Orang yang sekolah itu orang modern. Nek gak sekolah berarti wong primitif, tradisional. Nah, itu kebanggaan mereka sekarang ini berakhir. Ya, pengetahuan baru. Muncul ya, cryptocurrency. Mata uang digital. Ini hakikatnya kan mata uang gaib. Ya, yang orang sekolah bingung. Tapi kalau kita ngajarkan cryptocurrency ke pesantren, anak-anak itu duit gaib konsepnya. Gampang. Contoh gaib apa? Kalian percaya barokah enggak? Percaya. Santri salah sih ngomong. Barokah itu sekalipun enggak ada bentuknya, enggak ada wujudnya, tapi ada. Gitu ya. Nah, digitalnya juga begitu. Duit itu enggak ada wujudnya. Apa dia dari kertas atau dari logam, enggak ada. Tapi ada angkanya. Itu sama dengan gaib. Tapi kita menjelaskan barokah ke anak sekolah. Sampai 2 semester gak kira nyambung. Nah, dengan konsep itu kita gampang ngajari anak-anak itu tentang apa? Mata uang digital. Termasuk ketika dia tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto dijadikan Bitcoin. Itu uang gaib semua. Nah, lalu kita masuk tol itu sudah nggak pakai duit kok. Tempel. Kita beli sesuatu sudah pakai UFO aja, pakai dana, pakai. Apalagi PayPal. Besok pasar sudah tidak ada di toko-toko, tapi ada di marketplace. Iya, ambruk semua itu, mall, plaza ambruk semua. Ya, sekarang sudah berubah. Nah, bisa nggak anak-anak santri ini hidup di zaman ini? Karena orang-orang sekolahan sudah nggak mampu hidup. Ya, Amerika itu udah berapa? Kampus tutup itu kena pandemi ini. Ngadepi pandeminya nggak mampu kok mereka. Ya. Tapi pesantren mampu Gus ya. Mampu Gus ya. Semua kembali ke pesantren. Ke pesantren kembali di situ. Kenapa? Logika modern itu cara berpikirnya fisika klasik mereka. Sekarang sudah berubah. Yang kita hadapi itu virus, makhluk super kecil itu hanya bisa dipecahkan dengan apa? Fisika kuantum. Ya. Nah, kalau fisika kuantum itu artinya kita balik ke ajaran agama, membenarkan apa yang diajarkan agama tentang pentingnya husnudon macam-macam. Itu fisika kuantum, bukan fisika klasik lagi. Dan ini itu saya kata ini zamannya santri bangkit, robohnya sekolahan. Modern itu sudah postmodern. Ilmu-ilmu sekarang sudah ilmu gaib semua. Loh bener ini fakta itu. Karena itu prinsipnya sebetulnya untuk kalangan santri, anak-anak itu. Kun ibna zamanika. Jadilah kamu anak zamanmu. Pelajari ilmu-ilmu milenial. Santri paling gampang. Ya, di tempat saya itu anak-anak, itu web. Tidak hanya kenal web. Ini ada namanya deep web. Masuk kamu deep web. Apa yang ada di sana? Di dalam deep web ada lagi yang lebih dalam lagi, dark web. Masuk, wah itu kalau sudah masuk di situ,
Anda beli virus iso, beli rudal iso, beli sembarang bisa. Baik, Kiai. Ini dunia baru ini dunia para santri, saya katakan begitu ya. Dan kenapa? Sebagai praktisinya banyak, ya itu anak-anak santri. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Kiai? Ya, saya kira itu ya, terutama untuk anak-anak generasi muda, kita harus menyongsong zaman baru ini, ya, karena ini sudah waktunya zaman pesantren. Kenapa? Paradigma berpikirnya sudah berubah. Semua menguntungkan doktrin-doktrin yang ada di pesantren. Saya tertarik ini tadi, ya, pendidikan hati dari pinggir kali. Pendidikan hati ini yang habis selama era modern. Sekolah tidak ada itu pendidikan hati. Padahal pendidikan hati itu diajarkan seimbang zaman Wali Songo. Ya. Di era wali-wali. Di era wali. Antara ilmu-ilmu yang sifatnya akliyah dengan qalbiyah. Karena itu pesantren itu dasarnya tarbiyah wa taklim. Ya, tarbiyah dan taklim. Sekarang sekolah itu taklim tok itu. Logika. Padahal ini penting, intuisi. Karena di pesantren saya itu pelajaran itu ada namanya intuitive learning. Pelajaran untuk menggali intuisi. Apa? Sholat, ya, hafalan Quran, dzikir, itu pelajaran. Pelajaran. Jadi bagian dari mata pelajaran. Di sekolah kan nggak ada. Masuk sholat pelajaran enggak, kita pelajaran. Kenapa? Zaman Wali Songo itu pelajarannya antara dua itu, antara ini dengan ini. Ya, itu nanti kalau sudah terbuka ininya, ya sudah kita nggak perlu bicara. Kenapa? Rasulullah nggak pernah sekolah, buta huruf, tapi sudah terbuka basironya. Langsung pinter karepe dhewe. Ya itu faktanya. Nah, karena itu doktrin-doktrin dari sekolah itu ya, maaf untuk sementara kita pinggirkan dulu. Kan doktrin sekolah begitu. Orang kalau buta huruf bodoh, terbelakang, primitif. Loh, apa faktanya begitu? Ya. Kita lihat di Eropa itu. Ini nanti anak-anak dari SMK Sumberino tidak ada yang masuk sekolah besok dia. Filsuf tertua itu namanya Sokrates. Sokrates itu punya murid, ya, Plato, golongan itu. Ya. Aristoteles, jaring itu semua muridnya Sokrates. Sokrates gak pernah nulis buku. Tidak ada bukunya Sokrates. Kenapa? Loh, dia buta huruf ya. Buta huruf Sokrates itu. Itu nanti ada tulisan Plato yang judulnya Parmakon. Itu yang menjelaskan bahwa gurunya yang namanya Sokrates itu ternyata seorang buta huruf. Tapi justru dengan buta huruf itu kecerdasannya nggak ada yang ngalahkan dia. Jadi kita bisa lihat itu. Ada tokoh nanti Genghis Khan itu. Dia yang menemukan meriam. Ya. Mesiu itu yang menemukan Cino. Tapi dari petasan. Begitu kena Genghis Khan, jadi meriam untuk perang. Buta huruf Genghis Khan itu. Itu fakta. Jadi kita jangan terlalu over lah mempercayai doktrin dari sekolah. Ya. Kenapa tidak semuanya benar? Ini masanya santri bangkit ini untuk mempelajari doktrin-doktrin ilmu baru. Ya. Mana kepala sekolahnya ini mana? Loh, enggak masalah, silakan sekolah dilanjutkan, tapi tetap yang sekolah tetap dilanjutkan. Harus ada pendidikan hati itu. Pendidikan hati. Ya. Taman pikir, sholat, puasa itu bagian dari mata pelajaran. Yang bukan hanya ini aja. Habisnya kita itu karena ini semua hanya di sini. Ya. Karena itu saya begitu. Karena itu saya agak kurang cocok lah. Kalau pesantren itu dianggap maju kalau dia sudah punya lembaga pendidikan formal mulai ibtidak sampai sanawiyah, aliyah, kemudian padahal itu yang kemudian menghilangkan tujuan terus utama. Menghilangkan enggak.
pesantren asli salah. Ya, sudah nggak ada lagi ngaji Bandongan, Sorokan, hilang gitu. Tetap ada Kiai, cuma tidak menjadi tujuan utama. Iya itu. Yang menjadi tujuan utama lari ke ijazahnya. Kunci yang namanya pesantren. Ngoten Gus ya. Karena tidak takut tidak dapat kerja Gus. Nah itu masalah. Ya. Gak usah khawatir. Kalau sudah intuisi kita terbuka, basira terbuka, nggak usah khawatir. Nggak ada kata miskin itu nggak ada. Ngoten Kiai. Ya. Loh, orang Indonesia itu nggak kenal. Ya, mulai zaman kuno itu nggak ada kata miskin, nggak dikenal. Kosakata itu nggak ada. Kita tuh gudangnya makanan. Ya. Semua desa itu zaman kuno dulu. Ya. Nggak ada desa yang nggak punya lumbung itu nggak ada. Punya lumbung semua. Sampai tingkat pedukuhan ada lumbung, tingkat rumah itu ada lumbung, semuanya. Nggak ada kata miskin itu nggak dikenal. Itu baru dikenal zaman Islam. Bahasa Arab kan miskin. Termasuk nanti kata-kata melarat itu dari kata-kata mudorot dibaca melarat. Mudarat jadi melarat. Itu bahasa Arab. Jadi kita nggak mengenal istilah itu sebetulnya. Ya, jadi gak usah khawatir. Miskin itu kan sudut pandang baru.